Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus. Kamu tahu nggak berapa banyak gula pasir yang ada pada kopi ini? Mungkin cuma 1 atau 2 sendok teh. Tapi, jangan salah. Begitu masuk ke tubuh kamu, gula ini akan langsung dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa akan masuk ke aliran darah, bikin kadar gula naik, lalu tubuh merespon dengan mengeluarkan insulin. Sementara fruktosa jalurnya beda. Dia lebih banyak diolah di hati. Kalau misal kebanyakan, dia bisa jadi lemak yang membandel di tubuh kamu. Kalau ngomongin gula pasir pasti ada plus minusnya. Nah, gula pasir itu sumber energi cepat. Rasanya manis alami, gampang banget didapat. Nah, jadi nggak heran dong sering dipakai untuk sehari-hari. Tetapi gula pasir itu juga banyak kekurangannya. Kalau kebanyakan, gula pasir bisa bikin gula darah naik cepat. Terus insulin juga melonjak. Lama-lama bisa berisiko bikin tubuh susah respon sama insulin. Nah, terlalu sering konsumsi juga nyambung ke masalah kayak obesitas, diabetes tipe 2, dan sampai ke penyakit jantung. Ditambah lagi gula ini cuman kasih energi doang, tanpa vitamin atau mineral. Makanya dibilang kalori kosong. Gula jagung. Gula jagung adalah campuran glukosa dari fruktosa dalam bentuk bebas, bukan disakarida. Kandungan fruktosa ini lebih tinggi dibanding sukrosa. Fruktosa hampir di seluruh diproses di hati. Ya, jika kalian konsumsi secara berlebihan, hal ini dapat memicu pembentukan lemak baru, yaitu lipogenesis de novo, dan meningkatkan kadar trigliserida dan dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati, yaitu fatty liver. Kelebihan gula jagung yang pertama, biaya produksi lebih murah dan rasa manis lebih kuat. Yang kedua, sangat mudah larut sehingga banyak digunakan dalam makanan dan minuman olahan. Namun, gula jagung mempunyai efek samping. Jika mengonsumsi fruktosa berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit hati berlemak non-alkohol. Gula jagung juga banyak tersembunyi dalam produk olahan sehingga sulit mengendalikan jumlah konsumsi sehari-hari. Tempel. Zat pemanis daun stevia yaitu stevioliside dan riboside tidak dicerna di usus halus, keduanya difermentasi oleh bakteri usus besar, menghasilkan steviola. Steviola kemudian diserap di proses di hati dan akhirnya dibuang lewat urin dalam bentuk steviol, glukurida. Berbeda dengan gula, stevia tidak meningkatkan kadar gula, darah maupun insulin. Jadi, stevia ini memiliki kelebihan, yaitu hampir tidak mengandung kalori dan memiliki indeks glikemik 0, aman dikonsumsi oleh penderita diabetes karena dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah, dan telah disetujui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau FAO dengan batas taman konsumsi harian 4 mg per kilogram berat badan. Kemudian kekurangannya yaitu beberapa orang merasakan aftertaste atau rasa pahit setelah mengonsumsinya. Produk stevia yang dijual di pasar sering dicampur dengan bahan lain, misalnya maltodextrin. Dan dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan mikrobiota usus masih sering diteliti. Jadi, kesimpulannya, stevia lebih baik sebagai pemanis alternatif, sedangkan gula pasir dan gula jagung sebaiknya dibatasi konsumsinya. Jadi, tinggal kamu pilih aja dari segi kesehatan, segi dompet, dan segi kenikmatan rasa.